Bicara soal cakra, energi kan gelombang kan ada banyak leluhur kita kan udah tahu nih, tapi orang-orang kebanyakan nggak tahu, dipikir itu kan halu. Nah, hai sahabat Bellona Trust Club dimanapun Anda berada, saya doakan selalu Anda dalam keadaan sehat, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Nah seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang, kita berbagi perspektif dengan narasumber di mana perspektif ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan untuk kita semua. Nah kali ini sahabat semuanya kita kedatangan tamu yang luar biasa dan unik ya, karena kalau melihat dari TikToknya, medsosnya beliau ini sangat luar biasa karena menghubungkan tentang kesehatan dan teknologi kuno yang dipercaya sekarang sangat luar biasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya undang aja sekalian, kita kenalkan juga ya, Kang Riko ya. Selamat datang Kang Riko di studio kami. Selamat datang, terima kasih Pak Bambang. Ini atas undangannya saya merasa tersanjung sekaligus. Wah luar biasa ini bisa hadir bareng podcast Pak Bambang. Iya, ya terima kasih. Tadi Kang Riko udah coba ya di Quantum Wellness Center di kita juga ya, ada terapi ya, metodenya sama, kita membantu teman-teman ya, di mana untuk melihat kesehatan spiritual, kita dengan basic penggabungan dari metode kuno digabung dengan alat-alat modern sehingga hasilnya bisa lebih cepat. Nah kali ini untuk omong-omong, kapan Kang Riko udah mulai, kalau saya lihat ini kan paham tentang lemurian, paham tentang cakra. Nah, sejak kapan Kang Riko ini mulai mengenal dunia itu? Boleh dijelaskan nggak? Jadi saya bisa buat teman-teman juga lebih paham. Oke, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Jadi saya itu sebetulnya itu dari kecil Pak Bambang. Oh, Jadi, dari kecil malah? Iya, vision ataupun bayangan-bayangan saya itu selalu kayak didatangin tuh oleh makhluk-makhluk sosok humanoid, tapi dia memakainya bajunya putih gitu loh. Oh. Ya sejak kecil itu saya nggak tahu kan itu apakah halusinasi ataukah imajinasi gitu kan. Tapi itu terus berlanjut. Nah setelah saya terbuka semuanya ini, waktu saya pertama kali itu berkunjung secara fisik ke situs Megalitikum Gunung Padang. Oh, sebentar, boleh sebelum sampai ke situs, makhluknya itu berbentuk benar-benar seperti orang atau seperti apa yang mendatangi Kang Riko itu? Seperti manusia biasa. Oh, tapi seperti kayak, manusia biasa. Kayak bule, Pak. Model-model itu dia cantik, rupawan gitu kan, ganteng juga gitu. Oh. Ada yang rambutnya pirang, ada yang juga hitam juga. Pakaiannya seperti apa kalau boleh tahu? Dia lebih ke kadang nih ya, ada yang dia pakainya baju gaun putih, ada juga yang pakainya tuh kayak baju latex gitu. Baju latex. Baju latex. Oh. Kalau kita kan manusia bumi ini kan latex itu kan panas kan. Panas. Oh, seperti yang di film-film superhero ya. Dia lengket di bajunya itu ya, latex ya. Oh, oke. Iya, bentuknya seperti orang biasa manusia. Oke. Iya. Oke, lanjut di tentang situs Megalitikum tadi ya. Nah, iya, pas begitu saya di situs Megalitikum, saya bermeditasi di sana. Saya kaget gitu kan, vision saya kok berbeda dengan orang pada umumnya gitu. Oh. Nah, cuman ada poin pentingnya nih Pak Bambang dari gimana? alat-alat wellness tadi Pak Bambang tadi. Iya, gimana itu? Ini saya salut sekali karena ternyata ini ya buat teman-teman semua di Indonesia pun udah ada teknologi yang memang menyerupai ancient teknologi di Gunung Padang tersebut, yaitu di terapinya ini Pak Bambang. Karena gini konsepnya waktu kita pertama itu dicek dulu kan, scanning tuh. Iya. Sama sebetulnya ketika kita ke Gunung Padang, kalau kita tahu titik-titik untuk terkoneksinya, tubuh kita itu di scanning dulu. Waktu kita mulai masuk itu ya? Iya, dari gerbang pertama itu di scanning dulu sebetulnya. Seret. Nah kalau umpamanya zaman sekarang kan itu langsung kelihatan di laptop kan, di layar. Iya. Kalau di Gunung Padang itu langsung dibaca oleh alam. Oh, kalau dalam Jawa itu kan ada disebut ilmu titen. Iya, ilmu titen. Niteni itu kan ya, membaca kode-kode alam. Oke. Nah itu sama juga lagi di scanning. Oh, jadi sekarang ada alatnya, kalau dulu udah alam ya yang scanningnya. Langsung. Oke. Nah, berlanjutlah ke teras berikutnya. Itu memang ada titik-titik tuh kita harus, kalau teknik healing yang menurut saya ini ya tepat, itu memang harus ada pemanasan tubuh dulu.
Oh, pemanas. dipanaskan Iya. tubuhnya itu. Nah, tadi Pak Bambang kan menggunakan alat itu ada sensor infrared, gitu Iya. kan. Nah, dari situlah ada di Gunung Padang juga ada, karena Gunung Padang itu ada semacam dextron. Bahasa saya itu dextron. Dextron itu adalah alat generator yang memang penghasil kalor. Oh. Jadi batu-batuannya tersebut itu bukan hanya menyerap energi matahari semata, tapi memang ada alat intinya itu dextron di bawahnya itu. Jadi dia selalu menghasilkan energi panas. Nah, kembali lagi untuk cakra, apa sih fungsinya dextron itu? Dextron itu yaitu untuk pemanasan tubuh, bukan hanya di lapisan kulit luar, tapi lebih ke dalam lagi sampai ke inti sel. Nah, disitulah akan mulai teraktivasinya dari cakra muladhara itu. Oh, nah ngomong-ngomong Gunung Padang itu padahal udah berapa ratus ribu atau puluhan ribu tahun ya? Bisa ratusan ribu tahun tergantung kita membacanya sampai mana sebetulnya. Kalau saya nggak salah nih, Kang Riko, membaca dari berita-berita, apakah itu termasuk salah satu pusat kebudayaan paling lama di dunia ya? Kelihatannya seperti itu ya. Teknologinya juga, apakah betul itu Kang Riko yang Gini, kalau untuk yang tertua pada saat ini ya, karena baru munculnya situs Megalithicum Gunung Padang. Hanya aja oke. untuk BTS inti itu memang Gunung Padang, karena situs-situs yang ada di Sukabumi, Bandung, Cianjur, Bogor itu semuanya nginduknya ke Gunung Padang. Oh. Dan itu juga udah dibuktikan secara BMKG dan ini Badan Pemetaan itu, dia semua lempengan-lempengannya itu gerakan tektonik itu pusat inti itu ke situ, Gunung Padang sebagai penyetabilnya. Iya. Oke, nah tadi kaitan nih Kang Riko tadi sempat bincang ya. Kan Riko dengan pengetahuannya Kang Riko sejak kecil kemudian bisa download di Lemurian ya. Iya. Nah, nanti biar teman-teman nih sahabat Billionaire Trust Club ini tahu apa sih itu Lemurian dan alatnya seperti apa ya. Buat teman-teman nanti bisa ikutin sampai akhir nih. Karena menarik, alatnya ini luar biasa ya. Betul ya Kang Riko ya. Ini untuk membooster salah satu untuk kesehatan kita ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Kang Riko kan akrab dengan Lemurian. Terus dengan waktu kecil didatengin makhluk humanoid itu ada hubungannya seperti apa? Tentang apa itu Lemurian seperti itu? Lemurian itu jadi gini Pak Bambang, saya kalau umpamanya memang kita nggak boleh terlalu sering juga terkoneksi dengan mereka, karena ibaratnya kalau umpamanya saya analogikan, kita biasa hidup itu di BSD ataupun di Pondok Indah. Nah itu di dimensi mereka, alam itu sangat damai, gitu kan, udara pun bersih, teknologi itu biasa aja sebetulnya itu ngelihat itu cuman fungsinya itu sangat luar biasa, banyak terdiri daripada bahan-bahannya kristal. Nah, cuman kalau umpamanya udah kita balik lagi ke kesadaran bumi seperti ini, itu ibarat itu kita kayak ke Bantar Gebang. Jadi aneh. Gitu. Tapi memang teknologinya banyak batu kristal ya untuk maksudnya penghuni bangsa Lemurian itu. Iya, lebih ke banyaknya kristal gitu. Jadi kristalnya itu sama ya. Ini pas ketika saya mempelajari juga tentang kehidupan Nikola Tesla, yaitu dia tanpa kabel. Teknologi itu bisa, yang ini bisa nyala, yang bisa tersambung gitu, yaitu dengan menggunakan vibrasi daripada kristal itu sendiri. Oh, jadi itu bangsa bangsa Lemurian itu juga makhluk pinter gitu ya? Atau kecerdasan tinggi. Kecerdasan tinggi ya. Iya. Nah, sampai Kang Riko itu sering terhubung atau gimana? Waktu kecil sama mereka atau taunya gimana kalau itu Lemurian? Itu karena istilah aja ya, Lemurian. Istilah jujuran aja. saya juga pas begitu ini almarhum Kang Diki Jainal. Iya, itu saya kenal juga Kang Diki. Iya. Itu Pak Bambang itu saya berasa terbuka gitu loh. Kalau dulu kan masih kecil ngelihat kayak gitu-gitu kan saya usir-usir, karena semakin saya banyak pergaulan dengan mereka, saya semakin nggak nyambung sama pergaulan lingkungan saya gitu. Jadi orang aneh ya nanti. Iya. Almarhum Kang Diki itu saya pernah beberapa kali ke rumahnya. Dia memang mengabduksi teknologinya dari Lemurian. Memang kalau melihat beda dengan yang teknologi saat itu. Jadi ini teknologinya saya rasa dia pernah bikin bahan bakar generator tanpa BBM, itu teknologinya bagus-bagus tuh. Iya. Nah, menurut Kang Riko, biasanya kalau Lemurian ini lebih ke peradaban atau lebih ke kesadarannya yang banyak orang lebih terkenal gitu?
Oh, kalau untuk saat ini orang-orang tuh jujur ya itu lebih banyak ke kesadaran ya. kesadarannya? Padahal di balik itu ada juga peradaban fisiknya. Oh, oke. Karena kan gini, kalau bagi saya pribadi itu kan ada kita nih terdiri daripada tubuh fisik ataupun jasad dan juga ada jiwa dan tubuh halus, tubuh astral. Jadi semua itu nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisah. Ketika ada sebuah sejarah peradaban tinggi, itu pasti juga ada fisik. Nggak mungkin hanya kisah-kisahnya aja gitu kan. Nah, itu terkait gak dengan ajaran leluhur kita tentang yang tadi itu dengan Lemurian kan dia tentang apa frekuensi yang tadi Kang Riko bilang itu kan ada tubuh, ada fisik, terus ada tentang apa kesadaran. Kayaknya kok nyambung apa memang ada hubungan keterkaitannya leluhur kita dengan Lemurian itu? Oh, kalau itu memang ini Pak ya. Jadi para leluhur itu kan memang yang diturunkan itu berupa sel DNA-nya. Nah, DNA-nya itu ya ada yang dari Lemurian juga kan. Yaitu dia cenderung lebih demen itu bermeditasi, bermain kristal, ya seperti Oh, demikian. Nah, ini juga berbicara tentang frekuensi yang tadi udah saya coba juga dengan terapi alat Pak Bambang, yaitu betul sekali. Karena manusia itu, jangankan tubuh manusia, alam semesta ini itu digerakkan itu dengan harmonisasi frekuensi itu sendiri. oh iya iya. Jadi kalau nggak seimbang pun akan mempengaruhi di emosional perilaku ya seperti itu ya Kang Riko Sangat ya. betul sekali, Pak. Dan ternyata leluhur-leluhur kita, ini saya hasil daripada ngobrol-ngobrol dengan para sesepuh-sesepuh dan juga ada di kitab Sunda kuno. Ternyata leluhur zaman dulu pun udah mengetahui frekuensi alam semesta. Ditulisnya itu di kitab itu suaranya itu seperti kayak bangbung gitu, kayak ngung ngung. Oh, Nah, sekarang kan ada tuh kan. ada. Iya, bahkan ilmuwan-ilmuwan tuh menggambarkan ataupun mem- memvisualisasikan ya itu tuh kayak begitu Pak, suara alam semesta itu kayak ngung ngung gitu. oh, oke. Nah, itu pun udah nyampe ternyata ya mereka para luhur ya dengan pencapaian masuk ke dalam dirinya sendiri, maka akan tertampaklah seluruh alam semesta tersebut. Oh, nah mulai kapan Kang Riko mulai terpanggil nih untuk mulai lebih belajar lagi tentang kalau saya lihat tuh ada cakra, terus ada hubungannya dengan alat-alat yang dibikin itu dapat pencerahannya melalui Lemurian itu atau dari mana? Sebetulnya saya pencarian itu sejak saya usia remaja juga udah mulai pencarian, Pak. Wow. Ya, jujur aja saya kan cita-cita kan mau jadi pebisnis sukses. Oh, Sebetulnya itu, iya. Pak. Saya karena background saya juga kuliah saya jurusan bisnis. Oh, Saya udah mencoba beberapa kali untuk usaha-usaha fisik gitu. Bahkan terakhir profesi saya sebagai kontraktor. oh sebagai kontraktor, oke. Cuman ya itu apa kayak digeser nggak boleh gitu loh. Panggilannya lebih kuat ke sana ya, suruh bisnisnya nggak boleh ya. Aneh. Loh, kok saya gini kan bener-bener nggak realistis gitu Iya, menurut iya, pemikiran iya. saya. Nah, akhirnya tuh pada saat tahun 2020 berapa 2020-an lah. Itu mulai deh saya tuh. Masih setengah-setengah sebetulnya kan antara menerima panggilan ini ataupun enggak. Nah, di 2022 itu saya udah mulai oke lah. Saya mau menjalankan misi ini. Oh. Gitu, Pak. Ya udah makanya saya tekuni lah di bidang astral projection dan juga dunia kristal ini. Oh, sampai astral projection juga ya. Iya, Nah, kalau itu bicara tentang apa ilmunya untuk kemana-mana atau seperti apa kalau Kang Riko boleh? kalau astral projection itu sebetulnya itu kita lebih mengenali siapa diri kita, lebih ke dalam diri. Oh, Konsepnya kan seperti ini, Pak Bambang ya. Jadi semakin kita masuk ke dalam, yang di luar pun semakin jelas kita melihat. iya ya kalau di Jawa istilah manunggaling kawula Gusti seperti itu ya, melihat Iya. ke dalam ya seperti Iya, itu ya. betul. Oke, oke. Jadi kita bukan berarti harus nyasar-nyasar keluar. Oh, justru malah lihat ke dalam ke dalam supaya lebih jelas untuk yang dari luar ya, lebih tampaknya lebih jelas Iya. ya. Oh. Oke. Nah ini banyak orang kan nggak tahu nih astral projection dipikirnya jalan-jalan kemana gitu, ternyata ke dalam diri sendiri ya. Ke dalam diri sendiri. Adapun juga yang keluar itu kan hanya bonusan aja. Bonus, Sebenarnya ya kalau ya. umpamanya dari konsep astral projection itu kan kita masuk nih ke dalam diri, kita tuh bisa merasakan ya denyut jantung kita sendiri, suara nafas kita sampai suara
derasnya air, derasnya darah di dalam tubuh tuh sor gitu kan, ada yang cekrek Iya, bunyi iya. tuh. Oh. Itu sampai nanti lama-lama lebih dalam lagi layernya, itu kita bisa ngelihat sel-sel saraf kita sendiri. Sampai lebih lama, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tuh sampai inti sel tuh sampai kelihatan. Oh. Nah, Itulah berarti fungsinya. saya secara nggak sadar pernah melakukan setiap meditasi, saya bisa mendengar suara jantung saya tuh duk 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 sampai ke dalam, rasanya juga terasa. Nah, itu Pak. Itu Oh. sebetulnya kita tuh sedang dalam kondisi trance. Bahasanya itu gitu, dalam kondisi Saya tuh trance. sampai kaget, Pak. Suaranya duduk di dalam di situ. Oh, itu memang bagian dari situ ya? Betul, awal-awal ya saya kaget, waduh, kok sampai kayak mau pecah gitu. Iya, betul. Kan ngeri juga. Iya, Karena iya. ketika dalam kondisi trance, kalau saya kan berbicaranya ini lebih ke manpowernya ya. Jadi indera kita, 5 indera kita tuh lebih peka. Dari kinestetik kita, dari visual kita, audiens kita gitu kan. Semuanya tuh indera perasa juga itu jauh lebih peka, lebih on gitu. Jadi kita lebih bisa merasakan yang dirasakan itu tubuh kita sendiri, bukan yang di luar. Hanya kecenderungannya sekarang manusia zaman sekarang yang serba instan, semua cepet-cepet, itu jauh ya dari mendengarkan diri sendiri. Itu menurut pandangan Kang Riko gimana? Ini sekedar berbagi pengalaman ataupun sharing aja. Iya. Kita berguru, kita belajar, boleh kemanapun juga. Tapi tetap jawaban yang sejati itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan biasanya seorang pembimbing ataupun guru yang benar itu selalu menganjurkan, tanyalah kepada hati kalian masing-masing. Iya. Jadi suara hati itu nggak bisa berbohong. Dan bukan berupa suara seperti yang kita dengar kalau suara hati itu gitu loh. Dia kadang cuma satu kali bilangnya des, udah. Tapi kita berasa nggak bisa nolak. Itulah suara hati kita. Oh, oke. Nah, kalau menurut perspektifnya dari Kang Riko tentang cakra ini, karena ada kaitannya ya dengan tadi mendengar di dalam. Sekarang kalau lihat di TikTok, terus kemudian saya lihat di medsos TikToknya Kang Riko bicara cakra. Nah, dari sudut pandang perspektifnya Kang Riko, manfaat cakra itu sebenarnya bagaimana terhadap tubuh kita? Kalau cakra itu sangat penting sekali, apalagi bagi praktisi energi, karena cakra bagi saya itu berhubungannya erat sekali dengan hormon-hormon ataupun kelenjar di tubuh. Iya. Gini deh, kita nih ingin mengaktifkan gland pineal kan, gland pineal tapi yang terarah, itu kan harus diperbanyak dengan endorfin. Nah, kita tarik mundur deh para leluhur zaman dulu ya, terutama masih zaman kerajaan ini kan. Nah, itu selalu menggembleng dirinya itu harus puasa dan juga memakan puasanya itu hanya memakan pisang. Nah, pisang itu kan mengandung zat potasium, potasium, dan juga itu bisa meningkatkan endorfin tubuh, memproduksi lebih, dan juga mengandung karbohidrat yang dibutuhkan. Nah, itu kan bukan sesuatu hal yang bisnis ataupun klinik sebetulnya kalau mau kita mengkaji lebih lanjut. Gitu ya. Nah, itu turun lagi ke bawah, itu kayak hormon feromon itu kan ya bisa istilahnya bisa kita manipulasi dengan pola makan itu, dengan terapi yang atau frekuensi terapi itu luar biasa Pak. Jadi memang harus semua ya, kita dengan metode dari makan, terus dari gelombang, jadi lebih maksimal lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ada nih Pak Kang Riko, orang-orang yang dia melatih cakra terus kemudian kehidupannya nggak berubah, itu kenapa? Apakah metodenya atau hanya karena nggak maksimal ya? Menurut Kang Riko gimana ini? Kalau itu tetap kembali lagi yang dari awal tadi saya katakan, kita ini ada tubuh fisik, ada tubuh astral. Iya. Jadi kebanyakan orang berlatih cakra kok dia bukan semakin baik, karena angan-angan yang didahulukan pertama. Iya. Angan-angan dalam artian ya pikirannya, perasaannya terlalu melambung tinggi, tapi fisiknya nggak mau bergerak. Nah, seharusnya itu tuh fisiknya dulu ataupun wadahnya kita itu dipersiapkan. Iya Pak, wadah dulu ya, persiapkan dulu. Nah, ini kita kembali lagi nih Pak, dari ajaran leluhur, sebelum mengolah ilmu kebatinan, itu kan ilmu kedikdayaan dulu, kanuragannya dulu, yang digembleng. Iya. Nah, kalau yang sekarang, kanuragan itu saya aplikasikan ya itu sebagai apa? Ilmu bisnisnya dulu, mentalnya dulu yang dihajar. Iya. Jadi ketika seorang pebisnis itu, loh kok saya bangkrut ya gini, terus belajar cakra, maka lebih
Gitu. Oh, karena sudah ada pondasi. Nah, ada udah pondasi, wadahnya pun siap ketika memang mengakses energi di dalam tubuhnya udah meletek dan terus ada asupan juga energi dari semesta, wadahnya pun siap. Iya, iya. Nah, ini bicara soal cakra, energi, kan gelombang, kan ada banyak leluhur kita kan udah tahu nih, tapi orang-orang kebanyakan nggak tahu, dipikir itu kan halu. Oh. Nah, berkat sekarang menurut Kang Riko, pandangan dengan pendekatan alat modern seperti scan cakra atau apa, itu lebih membantu nggak buat teman-teman gitu dengan adanya artinya orang kesadaran semakin meningkat, oh ternyata cakra ada nih. Oh, ini sangat membantu sekali, Pak. Iya, iya, Jujur, iya, saya iya. selama itu mencari teman-teman lah seperti Pak Bambang ini. Iya, iya, Ketika orang lain itu menganggap kita orang ini halu, Iya. tapi Pak Bambang membuktikannya dengan secara teknologi itu, sainsnya itu, ini bener loh, ini ada loh gitu. Karena untuk mengecek cakra itu kan nggak bisa orang sembarangan. Betul, betul. Kembali saat lagi ini. tergantung lensa matanya itu dia sudah sejauh mana. Dan kepekaannya dia ya. Betul, kepekaannya Oh. itu. Sama halnya aja kayak handphone kan. Handphone itu kan ada yang megapikselnya cuma 5 ya, cuma segitulah. Iya, Ngeblur iya, kan. iya, iya, Tapi iya, kalau iya. kameranya udah ratusan megapiksel, lebih jelas dong. Iya. Gradasi warna yang Iya, ditangkap. iya, iya. Sama, nah dengan adanya teknologi ngecek cakra itu dan juga susunan yang otomatis dicek itu dari sel-sel tubuh itu sangat membantu sekali, Pak. Iya, iya. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi bisa membantu ya, seperti alat yang Kang Riko bikin dengan teknologi itu seberapa apa untuk membantu orang-orang yang nggak tahu cakra nih misalkan nih. Oh, dengan alatnya yang Kang Riko bikin atau yang alat saya, menurut Kang Riko apakah membantu mereka yang walaupun mereka nggak paham cakra nih? Itu membantu sih Pak ya. Biasanya Membantu itu ya? kan orang tuh cenderung itu ketika berbicara cakra, energi, frekuensi, vibrasi itu cenderungnya pengennya bisa melihat hal-hal yang nggak perlu dilihat. Iya, Itu. iya, iya, iya. Padahal intinya keselarasan cakra ataupun dominan cakra kita di mana itu poin penting bagi saya itu karena kita masih hidup di dimensi ketiga ataupun duniawi itu Iya, iya. manifestasi. Oh. Nomor satu itu poin pentingnya itu. Ketika terjadi perubahan hidup dalam kehidupan nyatanya itu berarti udah apa ya goal setting yang luar biasa. Oh, oke. Nah, satu lagi Kang Riko, ini menarik ya, masih bicara tentang cakra ya. Nanti tinggal solusi yang kan banyak metode nih untuk menyelaraskan, menyeimbangkan ya. Nah, menurut pandangan Kang Riko ini kalau emosi atau perilaku ini apakah bisa mempengaruhi cakra tersebut dari pola makan juga? Oh itu sangat berpengaruh sekali. Sangat tentunya. berpengaruh Kalau sekali untuk ya, kan? emosi ya karena gini, ketika kita emosi meluap-luap, kita bukan berarti nggak bisa emosi. Kita nggak punya emosi itu sama aja kita kayak zombie. Yang bagus itu kan kita bisa mengendalikan Pak. Ya, Nah ya. dari pola makan itu pun sebetulnya dari leluhur juga udah diajarkan kita tuh sebetulnya itu makan itu jangan asal-asalan dengan cara yang menyembelihnya pun harus betul gitu kan. Iya betul, itu kata kemarin saya lagi podcast, hormon kortisolnya ketakutan ya, hewan juga ada rasa takut ya. Nah iya rasa Oke. takutnya itu, nah itu kalau pakai bahasa untuk di astralnya ya, nanti tuh jiwanya itu nancep ke kita melalui apa sel-sel darah kita masuk. Nah disitulah kita tuh terakumulasi. Jadi ketakutan-ketakutan hewan inilah yang meresap di Kita tubuh serap kita. semua, oke. Iya. Walaupun secara fisiknya itu bagus kan, oh daging ini, Iya, daging iya, itu, iya, gitu kan iya, cara iya. pengolahan itu benar. Tapi ya kita kalau balik lagi kayak lensa itu, semakin jernih lensa, semakin tajam kita, semakin banyak layer yang kita tembus, sifatnya itu yang kita serap nanti. Oh oke. Nah menurut Kang Riko biasanya untuk memperbaiki itu dari pola makan yang seperti apa? Kan ada nih, ada ini nggak anjuran nih yang Kang Riko tahu nih yang untuk minimal cakra kita bagus kan supaya kita nggak salah makan kan bisa juga seperti yang banyak gluten itu kan terjadi Iya, kan itu iya. menurut gluten itu gimana pengaruhnya terhadap cakra kita itu yang Kalau tepung-tepung umpamanya itu, gitu? Iya. Biasanya kan apalagi kalau anak autis ya itu kan Iya. sangat tidak boleh sekali kan untuk makan Iya, makanan iya, yang tepung iya, itu. iya, iya. Nah, kalau untuk perbaikan cakra itu, kalau saya pribadi tuh kurangi makanan yang konsumsi banyak gula.
ataupun juga kebanyakan karbohidrat juga kan nanti ininya glukosa masuknya kan ke tubuh. Nah itu juga kalau contoh nih kita ingin memperbesar sakral cakra ataupun cakra jantung nih, itu lebih baik kita banyak konsumsi itu buah-buahan strawberry, blueberry. Nah, itu lebih ke hormon-hormon kita lebih banyak lagi. Dan juga kalau untuk yang ini ya mengatur energi listrik tubuh, kalau saya itu dijarangkan sekali makan ikan gabus dan juga ikan lele karena itu bisa mengganggu elektrokinesis tubuh bagi yang sering olah tenaga dalam atau energi-energi itu. Nah, bicara menarik nih, bicara tenaga dalam nih. Nah, banyak orang nih tertarik membangkitkan kundalini, ya kan? Kalau menurut pandangan Kang Riko, apa sih yang kundalini ini dan keterkaitannya dengan cakra ini? Mungkin banyak orang kan masih nggak paham nih, ada yang kundalini, ada cakra. Membangkit apa sih? Menurut Kang Riko seperti apa kundalini itu? Kalau kundalini sangat erat berhubungannya dengan cakra. Kundalini itu kan ya tulang ekor kan, yang menyatu dari ke tulang sumsum apapun tulang belakang tubuh sampai ke kepala. Nah cakra itu ya susunan yang di depannya gitu. Nah bagi saya itu yang disebut kundalini seseorang itu bangkit kan biasa orang nih suka gembar-gembor itu kultivasi energi. Iya, sebetulnya Pak, kultivasi energi itu adalah imunitas tubuh yang secara drastis itu meningkat. Gitu. Jadi memang jadi sehat benar-benar ya. Betul. Jadi secara medis fisiknya pun terukur. Ketika memang imunitasnya itu tiba-tiba secara instan druk, nah itu akan terbangkitkanlah cakra-cakranya itu ya. Contohnya tadi pas ditembak oleh alatnya Pak Bambang ini kan langsung frekuensi tertentu. Nah itu berubah. Itu nyata. Iya. Dan orang langsung bisa lihat ya. Langsung bisa lihat, terasa juga. Kita kan bermain data dan angka gitu loh. Iya, betul. Nah, apakah dengan untuk meningkatkan kundalini kan kalau orang dulu ada banyak metode ya. Nah, dengan sekarang apakah ada pendekatan alat-alat modern yang bisa membantu seperti itu, Kang Riko? Iya. Jadi gini, kita diambil dulu ini ya sisi perbandingannya dulu, orang zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu kemana-mana jalan kaki Pak. Iya. Dan juga jarang menggunakan alas kaki. Iya. Zaman sekarang ke warung dikit aja udah pakai motor Pak. Udah pakai motor. Jauh kan? Iya. Itu udah jelas. Tingkat ketahanan daya tubuhnya itu udah berbeda. Makanya metodenya pun kita nggak bisa disamakan dengan zaman dulu. Zaman dulu, iya. Nah, karena sekarang kita udah lebih aware lagi untuk tentang kesadaran dan juga ilmu energi, maka yaitu tadi tentang energi, frekuensi, vibrasi. Kalau menurut Kang Riko itu ada efek sampingnya nggak kalau kita belajar membangkitkan kundalini bagi yang belum paham ketika kundalini bangkit atau nggak bangkit itu efek sampingnya seperti apa? Efek sampingnya ketika memang kalau memang jalur sumsumnanya itu masih kotor, belum dibersihin dulu ya, belum melalui cleansing, itu dia akan kacau hidupnya, psikisnya aneh dan juga kehidupannya pun lebih kacau. Karena masih tersumbat. Tapi ketika udah dibersihkan dulu jalur-jalurnya kan, udah bersih, udah sehat, yang penting tubuh fisiknya itu, maka si energinya pun terbangkitkan tuh enak ngalir. Nah di sini efeknya ke kehidupan nyata. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Setiap orang hidup punya masalah dong Pak. Hanya aja perbedaannya ketika yang sudah terbangkitkan kundalininya itu kayak shoot gitu loh, cepat melewati masalah tersebut. Jadi kayak kita pakai alat lah lebih mempercepat ya. Betul. Nah hanya kalau saya baca dilihat-lihat orang yang ingin mengejar pengalaman spiritual tapi malah nggak stabil tuh, menurut Kang Riko gimana itu? Karena gini. Problemnya di mana itu? Poin pentingnya gini, ketika belajar spiritual, fondasi dasar saya itu harus sesuai dengan agama kita masing-masing yang dianut. Yang kedua sesuai dengan sains. Kalau bentrok, artinya itu spiritualnya kemana? Nyangkutnya. Harus ada dibuktikan sainsnya juga. Secara sainsnya Pak. Betul, bukan cuma apakah ini kata kita ya, tapi secara risetnya nggak kelihatan gitu ya. Harus dong, karena zaman leluhur deh kita baliknya kayak zaman Lemurian gitu kan.
itu banyak ancient teknologinya. Ya mereka kan secara sains ada, nggak hanya kisah aja gitu loh. Ada benda fisiknya. Iya, Apalagi iya, kita zaman modern saat ini udah ada Google, tinggal Betul, searching betul, kan, betul, ada betul. YouTube dan medsos lainnya. Ketika kita bisa berbicara A, B, C, lalu mana bukti sainsnya gitu, Iya, bukti iya, secara iya. data. Oh, nah kalau menurut pandangan Pak Riko, seseorang itu ketika menilai dirinya, "Oh, aku udah pantas nggak sih naik level lanjut belajar energi," itu perlu dilihat atau lewat kesadaran kalau menurut pandangannya Kang Riko itu? Kalau itu sih lebih baik ya dicek dulu sama yang lebih paham, senior lah lebih tepatnya itu senior. Tapi kalau untuk spiritual itu dia tuh sifatnya tuh random, nggak bisa step by step. Kadang ada orang yang baru belajar kok tiba-tiba udah melebihi Iya, daripada iya, yang iya. senior gitu loh Pak. Itu terlihat dari perilaku sebetulnya tuh, Atau lebih ke memang situ. udah ada bakat di tubuhnya, memang seperti itu, ada nggak unsur DNA-nya itu pengaruh nggak Kang Riko? Oh sangat berpengaruh sekali. Tiba-tiba kan ada melejit terloncat gitu loh, Iya, lebih bagus. iya. Atau memang udah persiapannya matang, baru sadar terus langsung melejit. Langsung awakeningnya tuh pas begitu awal awakening langsung brut gitu, langsung melebihi yang si pengajarnya sendiri bahkan. Iya, oh itu sering ya terjadi begitu Sering ya. terjadi. Nah Oke. disitulah makanya bagi para pembimbing, ketika memang ada orang yang dibimbingnya melebihi kalian masing-masing, harusnya legowo sekaligus bangga. Iya, karena memang punya anak didik ya yang Betul. bisa melebihi dia ya kan. Ya ibaratnya kan Berhasil jadi guru. Iya, kita Iya, orang iya, kan iya. umpamanya nih, saya guru SD. Terus murid saya nih, wah jadi dosen, kan bangga Pak sebagai guru, bukannya malah kesentil egonya. Iya, gitu. iya. Nah, kalau menurut Kang Riko yang saya lihat, tubuh yang rileks itu sangat mendukung ya ketika kita masuk ke proses kesadaran itu. Menurut Kang Riko gimana dengan kesadaran yang lebih lanjut dimulai dengan tubuh dulu yang lebih rileks sehingga apa dia secara mau kesadarannya lebih keluar, kira-kira begitu nggak atau ada teknik lain gitu? Sangat erat, itu benar sekali Pak. Karena gini Pak, tubuh yang rileks, otomatis oksigen di dalam darah itu secara teratur masuk ke otak. Oh, jadi dia bisa lebih berpikir jernih, Lebih berpikir jernih. lebih fokus Iya, gitu ya. tapi ketika mohon maaf gitu, ketika tubuh fisiknya gitu, apalagi sampai mengandung penyakit kolesterol gitu kan, ada jantung, ada apa, itu kan sangat berpengaruh tuh dari pompaan darahnya gitu, Iya, oksigen ke dalam darahnya itu ke otak. Nah otak itu dari oksigen masuk ke otak itu akan memproduksi hormon endorfin lebih banyak ataupun zat penenang alami ya. Nah dari situlah imajinasi, intuisi itu akan lebih tajam daripada orang yang pada umumnya. Jadi dengan ini digabung dengan metode pendekatan alat-alat modern seperti yang tadi di kaki, itu tubuh Iya. kita akan lebih rileks ya, masuk kondisinya hampir sama ya berarti ya. Betul. Jadi betul secara saraf otonomnya semua rileks semua, kita masuk ke keheningan mau fokus itu lebih cepat ya. lebih cepat. Nah, inilah yang disebut dengan jalur shortcut ataupun jalur jalan tol, Pak. Nggak perlu bertahun-tahun ya. Kalau dengan alat ya, setuju ya. Iya. Kalau kita latihan sendiri kan bisa berpuluh-puluh tahun kalau tubuh rileks gitu. Jadi kan alat teknologi pengertiannya itu kan alat canggih tapi yang mengoperasikannya sangat mudah dan juga efeknya sangat luar biasa, Pak. Iya. Kita gini aja deh. Saya sendiri dari Cianjur mau ke Jakarta. Kalau saya nggak menggunakan kendaraan, saya jalan kaki bisa berapa hari, Pak? Bisa berapa minggu saya sampai. Tapi dengan adanya alat kan lebih mempermudah cara kerja hidup manusia. Nah, seperti itu, apalagi alatnya itu udah pakem banget, udah ada setelan frekuensi ke sekian hertz. Itu yang terpenting. Yang jadi lebih tepat ya untuk ke tubuh manusia ya. Betul, nggak meraba-raba dan juga maaf nggak kayak main melempar batu sembarangan gitu. Tapi udah kayak sniper, harus ini cetet. Nah, itulah. Oh, jadi kalau melihat ini, mungkin Bang Salim Nurian sebetulnya lebih tahu ya, dia untuk membuat kesadarannya rileks, dia menggunakan banyak alat bantu kan. Kurang lebih begitu ya Kang Riko ya, supaya lebih cepat ya, kayak ada bantu mobil yang tadi itu ya. Betul. Nah, cuman di sana itu saking udah tingginya kesadarannya, jadi alat itu hanya sederhana, mereka itu bisa teleportasi kemana, bisa
bisa telepati juga, Oh, seperti itu. oke, Cuman oke. kita kan lebih realistis saja di kehidupan yang saat ini, gimana caranya kita ini lebih memperbaiki lagi kehidupan kita di dunia nyata. Oh, oke, oke, oke. Makin menarik nih. Nah, kalau untuk nih anak generasi muda kan pengennya spiritualis menjadi instan, itu menurut Kang Riko gimana? Apakah tetap perlu proses? Apakah memang bisa seperti itu? Semuanya saya sangat menganjurkan itu harus butuh proses, karena proses ataupun track record itu yang nggak bisa dibeli oleh materi, karena penempaan mental itu yang sangat penting dalam Oke, spiritualitas. pondasinya tetap di kesadaran Betul, ya berarti iya, ya, nggak di bisa wah kesadarannya. main, berarti kalau main instan-instan malah hasilnya juga nggak bagus. Ya ngeri nanti, ibarat itu Ngeri. kan apa ya, kayak orang ngebut itu tanpa ada kontrol gitu, pas begitu dia Oke. nabrak udah dia nggak bisa selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, oke. Nah, bincang-bincang tadi kan kita udah tentang lemurian, teknologinya. Nah, sekarang ini yang paling menarik nih, kegiatan Kang Riko untuk membantu tadi tentang cakra, bagaimana kundalini meningkat. Itu kalau kayaknya saya melihat Kang Riko bawa itu ya alat-alat, punya alat, membuat alat tertentu ya untuk membantu prosesnya lebih cepat lah, istilahnya bawa mobil lah kalau mau kesini ke Cianjur. Nah, itu boleh dijelaskan nggak cara kerjanya itu seperti apa, alatnya itu terbuat dari apa, Kang Riko? Oh iya iya. Jadi memang profesi saat ini saya tuh lebih ke membuat alat-alat kristal lah Pak. Bisa disebut juga itu orgonet sih ya. Orgonite ya, Orgonite ya, karena ya. percampuran dari beberapa berbagai jenis bahan logam, kristal, Ya. dan juga meteorit. Oh, Saya ada pakai. meteoritnya juga. Iya. Oke. Nah itu juga kan kembali lagi saya juga jadi kalau untuk yang campurannya ini, bahan ini untuk lebih ke otentik diri kah, untuk ke proteksi, itu macam-macam. Oh, Nah itu ada yang memang untuk bisa portable ataupun dibawa ya, dikantongi, ada juga yang untuk disimpan di dalam rumah atau ruangan. Nah itu Oh. nanti alat itu bisa beresonansi dengan frekuensi sekitar. Oh. Nah, itu bisa dipakai sehari-hari gitu atau dibawa terus atau gimana dalam penggunaannya, Kang Riko? Itu biasanya gini, saya selalu menganjurkan ke teman-teman yang udah mengorder alat kristal saya itu, kalau awal-awal itu dipakai, tapi nanti kalau untuk udah lama nanti tubuh sendiri kok yang alarmnya itu, oh saya kayaknya ini nggak butuh pakai deh, gitu simpen aja nggak apa-apa, Oh. karena ini kan bukan ajimat Pak ya. Dia soal tentang frekuensi energi Iya, ya, dia menyelaraskan ya alat itu ya. menyelaraskan. Oh, oke. Ketika tubuh kita itu kan kayak alat bantu, Iya, iya, iya. ketika tubuh kita udah selaras, ngapain di booster lagi, kan logikanya begitu. Oh, boleh tahu nggak alatnya seperti apa, Kang Riko? Oh ada Pak, bentar ya. Iya, 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 iya. Oh, ini alatnya. Wow, keren banget ya Iya. modelnya. Iya Pak Bambang, jadi ini sekilas saja. Ini saya kasih nama itu Arutala. Oh, itu dari mana tuh penamaannya? Dari Lemurian? Bukan, kalau saya kan Arutala. gini, jadi saya selama ini basic saya memang mempelajari tentang alkimia Nusantara. Makanya saya menggunakan itu, namanya itu lebih ke Sangsekerta. Oh, Basang Sekerta. Iya, dari kayak Arsanendra gitu Iya, kan. iya, Itu iya. jujur saya dapat, ya bisa dibilang tuh kayak insight sendiri. Saya harus mendirikan sebuah CP yang namanya tuh Arsanendra Kristal. Oh, keren banget itu. Nah, Nah, ini fungsinya gimana? Fungsinya itu kalau ini tuh lebih ke proteksi untuk energi-energi pikiran-pikiran orang, kan banyak ya. Jadi energi itu tuh bukan hanya kita tuh ada, taruhlah kalau sekarang itu ada gelombang beta, Ya, alfa kan, sama yang Theta ya, gamma. gamma itu. Nah ini tuh ada beberapa lapisan yang bisa diblok sama alat ini gitu, supaya terutama yang orang-orang bisnis ataupun butuh kefokusan tinggi. Iya, iya. Nah di samping itu juga untuk Arutala ini memang dia lebih ke booster di cakra perut. Oh, solar plexus ya? Iya, solar plexus. Jadi kita tuh intinya tuh kita berspiritual tapi kita harus giat juga gitu loh. Iya, Jangan, iya. apa ya, action dia. Jangan diem aja ya. Iya. Oke, Gitu, oke. Pak Bambang. Oh, ini menarik, coba lihat. Iya, Kang silakan. Riko.
Ini pemakaiannya cuma gimana? Dibikin liontin atau gimana nih? Enggak, kalau liontin mah berat ya? terlalu besar. Terlalu berat ya? Dikantongin aja? Dikantongin ataupun juga bisa ditaruh di tas. Oh, ini teman-teman nih, wih keren nih, ya. Oh, bisa ditaruh di tas gitu ya? Nah, kalau yang satu lagi nih Pak Bambang, ini untuk di ruangan ya, lebih tepatnya itu di ruangan, karena memang ini sifatnya itu kayak menyerap energi sekitar, tapi dia memancarkan energi itu dingin. Ini saya beri nama Alkeon, karena saya bukan terinspirasi, tapi nggak tahu dari akhir tahun kemarin saya lebih terkoneksi dengan salah satu bintang paling terang di konstelasi Pleiades, yaitu Alkeon itu sendiri. Oh, Alkeon. Makanya saya beri nama ini Alkeon, dan juga untuk kristal, jenis-jenis kristalnya itu yang memang bangsa-bangsa Alkeon itu yang suka. Oh. Contoh kayak blue sapphire, red garnet, amethyst, itu mereka itu sangat suka jenis-jenis tersebut. Oh, dimasukin di situ ya? Iya. Maksudnya langsung racik semuanya gitu, dan juga pastinya gak ada setelan frekuensi. Iya. Gitu. Boleh dilihat nih Kang Riko, ini saya sering lihat Orgonet, tapi ini tampilannya unik. Lihat ini luar biasa. Tampilan mah saya mah bebas-bebas aja kayak apa itu, kayak dari asbak gitu. Iya. Ini kayak eye catching banget ini tampilannya. Ini lubang untuk apa ini? Kalau itu biasanya saya suka pakai antena sih kalau memang lagi di rumah. Oh, oke. Ini kalau ini ditaruh di rumah ya berarti ya? Simpan di rumah kalau itu tuh. Oke. Wah, ini keren ini. Jadi ini kalau di rumah bisa membantu kayak energi negatif dari elektronik apapun juga bisa diserap, bisa netralisir ya? Iya, dari elektronik, dan lebihnya lagi tuh kayak apa ya, kita tuh kan kalau pulang kerja tuh kayak pusing atau apa gitu, ya kayak bisa ke netralisir aja. Semuanya kan konsepnya itu kan sama kayak di apa ya, di bangunan situs kuno Pak. Jadi ketika kita datang sana, kita kok merasa adem ya, nyaman ya. Iya. Saya tanpa merusak bangunan situs kuno, warisan peninggalan leluhur bangsa ini, lalu saya aplikasikan dan inovasikan kepada alat-alat miniatur ini. Tapi jangan dibandingkan dengan para ancient teknologi, jujur masih jauh. Iya. Ini hanya miniaturnya aja. Miniaturnya pun udah perubahannya juga udah cukup ya untuk satu ruangan, satu rumah ya, untuk membantu. Nah, ya. Itulah makanya saya menghimbau untuk teman-teman semua yang menonton channel YouTube ini, pokoknya tuh kita harus bangga dengan leluhur bangsa kita sendiri. Iya, saya sih setuju ya, karena lihat bacanya terus dari teman-teman kita yang cerita, teknologinya udah canggih sebetulnya Indonesia ini. Betul, cuma hanya selalu kok dibalut itu suatu hal yang klinik. Kenapa kita nggak pernah mengubah sudut pandang kita ini ke sisi saintisnya, sisi medisnya, sisi teknologi? Kenapa? Gitu. Yang dilihat klinik malah lebih banyak ke situ ya. Padahal mereka justru menggunakan teknologi tinggi. Kalau lihat penemuan kan, lihat dari senjata yang saya pernah lihat itu metal logamnya metalurgi ya? Metalurgi Pak. Iya, itu luar biasa itu. Mereka itu dengan menggunakan teknik metalurgi dan juga mikrobiologi. Oh, gimana tuh mikrobiologi itu? Mikrobiologi itu jadi gini, para leluhur zaman dulu itu udah bisa mengendalikan mikroba. Sebetulnya itu kan, jadi dari teknik penempaan ataupun apapun juga, itu jadi mikroba apa, contoh mikroba cyanobacteria, streptococcus, yang kayak gitu-gitu ada bahan yang mereka udah paham. Oh, jadi memang lebih canggih ya sebetulnya leluhur kita. Dan yang lebih luar biasanya lagi, mereka itu udah menggunakan teknologi gelombang. Itu jauh lebih tinggi daripada teknologi laser. Oh, gelombang malah lebih tinggi. Karena laser tuh ada daya jangkaunya ya. Ada daya jangkau, ini kan terlihat juga. Iya. Kalau gelombang nggak kelihatan. Contoh, mohon maaf gitu. Contoh, kita berdiri sini, kita punya alatnya. Di sana ada gunung, ditembak, nggak ada Pak. Tiba-tiba meledak itu gunung Pak. Iya. Itu teknologi gelombang. Gelombang lebih, iya. Di film-filmnya kan sudah ada tuh kayak sonar ya kan? Itu. Seperti itu kan. Nah ternyata ini terserah mau percaya mau enggak teman-teman yang menyaksikan YouTube ini, dan itu ada
peran aktif juga dari ras ekstraterestrial untuk mengajarkan tentang teknologi tersebut. Teknologi gelombang itu lebih ke ras Arcturian. Ras Arcturian. Arcturian. Pernah Iya. ketemu Kang Riko? Suka Ketemu malah ya bukan? makanya saya campur-campur itu kan bikin ini kan dari teknologi Pleiadian, tentang Oh. laser, tentang gelombang itu ya dari Arcturian, kalau yang kristalnya dari Lemurian, kayak gitu-gitu Pak. Oh, jadi belajar dari mereka juga ya, yang alat-alat ini ya, Iya. cara mencampurnya. Iya. Oh, oke Itu oke pun oke. hanya sedikit ya, jadi logika saya masih belum nyampe sebetulnya. Dan mungkin Translate-nya masih sulit. apalagi logika banyak orang, banyak kan nggak ngerti kan ya masalah ini ya. Oh, Mereka iya. makhluk cerdas ya, mungkin lebih secara teknologi jauh melebihin ya. Jauh, Ke depan ya. sangat jauh sekali. Dan juga kalaupun mau minta ngebuktikan, ya sangat sulit untuk dibuktikan secara, karena jujur aja lensa kamera zaman modern ini masih belum bisa menangkap mereka itu secara utuh. Saya pernah juga dengar terkait dengan gelombang frekuensi di masa depan untuk pengobatan pun medicine itu katanya juga udah memakai teknologi gelombang dan frekuensi masa depan di dunia pengobatan. Nah, ini yang mungkin akan membantu juga para teman-teman ya kita yang belajar tentang energi, belajar tentang gelombang untuk memanfaatkan dalam diri kita, sudah ada alat-alat bantu lah, seperti contoh yang Kang Riko, terus yang saya beli, yang saya gunakan, Iya. tujuannya seperti itu ya sekarang ya dunia itu ya. Betul betul Pak. Nanti karena dunia ini ya, nggak tahu kenapa saya dapat insight-nya itu, pokoknya itu nanti manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Gimana tuh? Dua golongan itu, yang pertama itu manusia yang jenisnya biasa, Ah, manusia normal ya kayak Homo sapien. Yang kedua itu jenis manusia yang superhero. superhero ya. Itu mungkin omongan saya saat ini dianggapnya gila bagi banyak orang. Tapi kalau ada yang umur, nanti kata ini bakal terjadi di tahun 2080 ke atas. 2080 ke atas. Iya. Oh. Dan itu merupakan dari teknologi gelombang itu sendiri dicampur juga dengan serum-serum para mikroba. Oh, wah. Ini ngomong di luar jalur sedikit ya. Apakah di tahun itu makhluk yang Kang Riko sebutkan mulai nampak? Apa pesan-pesannya? Karena saya baca di medsos-medsos juga begitu. Apakah memang seperti itu yang Kang Riko dapat dari mereka? Kalau untuk nampak secara tubuh fisik mereka mungkin enggak Pak ya. Tapi mereka itu bisa sama ini kan mungkin hanya berupa telepati ke orang-orang yang memang nyampe frekuensinya ke mereka. Paling adapun mereka itu minjem baju. Bajunya seperti apa ya, tubuh fisik manusia seperti ini. Oh, begitu ya. Jadi kan karena memang beda dimensi. Mereka itu stay minimal itu di dimensi ke-6. Bukan lagi di dimensi ke-5. Dimensi ke-5 itu masih hanya level-levelan angel biasa. Kalau udah Dia lebih ke 5 ya? ke-6, Ke-6 dimensi ya? ke-6 kalau setahu saya. Karena kalau dimensi ke-5 itu kan masih hanya leluhur level tinggi dan juga angel yang biasa. Kalau udah level archangel itu dimensi ke-6, dimensi ke-7. Oke. Di situ. Makanya kan nggak bisa dong dari dimensi tinggi itu dia mau manifest ke dimensi ketiga, otomatis harus punya tubuh fisik. Iya. Kembali lagi. Oh, begitu ya. Oke, balik lagi sedikit Kang Riko nih, rasa penasaran saya tadi bicara dengan alat yang ini, kalau dibawa ke meditasi itu apakah bisa untuk membantu masuk ke langsung deep gitu, langsung masuk ke kondisi kosong gitu ya, yang di orang sekarang kan banyak istilah meditasi suwung atau mindfulness supaya pikirannya nggak lari-lari. Cara menggunakannya bagaimana? Oh, kalau ini mah meditasi sambil kita ngobrol aja, ya kita sambil pegang ini gitu Pak, sambil dirasain. Kalau saya tuh nggak terlalu maksudnya tuh, ini dijamin bisa langsung masuk, nggak. Semua balik lagi ke pencapaian diri masing-masing dan kebutuhannya. Oh, Kadang orang ini beli alat kristal pengen abundance atau Iya, berlimpahan, iya, tapi iya. lo organ itu masih sakit, ya otomatis iya. alatnya bekerja untuk sakitnya dulu gitu. Kita nggak bisa nentuin kita harus bisa ini itu, nggak, cuman hanya bisa men-trigger boosternya aja gitu, booster lebih ke
potensi yang udah ada, bukan yang nggak ada dimasukin. Oh. Tapi memang potensi yang awalnya udah ada di diri seseorang itu yang tercetak blueprintnya itu jelas di sel-sel memori RNA. Oh. Nah, itulah yang ke boosternya itu seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan dari perbincangan kita tadi ya, Kang Riko ya, bahwa ternyata antara frekuensi cakra dengan teknologi lemurian ternyata ini kan membantu percepatan ya. Betul. Nah, buat teman-teman korelasinya nih antara metode konvensional kita meditasi dengan alat itu pencapaiannya gimana dengan sekarang ini kan teknologi makin berkembang. Betul. Ya, saran saya terutama bagi orang-orang spiritualis dan juga praktisi energi, kita harus merangkul juga teknologi. Iya. Karena itu udah jelas tertera di sejarah yang lalu-lalu. Betul ya. Nah, kalau umpamanya kita nggak mau merangkul dengan adanya teknologi, sama aja kita itu akan menjadi mangsa teknologi itu sendiri. Oke, karena kalau dari situs-situs kuno, kalau dilihat di suku Maya, teknologi sudah ada semua canggih-canggih. Udah Gambarnya canggih. semua udah canggih ya, reliefnya ya. Oh, malah kadang ketinggalan. Kita sebetulnya ketinggalan ya. Ketinggalan. Kita itu sebetulnya kalau mau jujur ini Pak ya, ketika memang saya tracing ini ya, mau di Gunung Padang, mau di Ratu Boko, mau di Bali juga kan. Ternyata tuh kalau perbandingan di kita, kalau yang dulu tuh zaman itu keren banget gitu. Iya. Udah canggih, super canggih. Di kita tuh masih sekitar baru 60%-nya aja. 60% belum mencapai sana. Karena zaman dulu itu yang saya lihat itu udah teknologi nuklirnya itu pun, limbah dari nuklir itu udah bisa aman untuk lingkungan. Zaman sekarang belum ada kan? Belum ada, malah nggak berani. Nah, Iya. Itulah yang bikin saya tuh bingung. Saya basic saya bukan seorang ilmuwan, basic saya bukan seorang teknisi ahli kimia juga kan. Makanya bingung saya mau menciptakan itu seperti apa gitu loh. Karena saking kerennya. Nah, itu kan banyak juga orang-orang yang menganggap air keramat. Air keramat itu memang nggak semuanya, hanya di titik-titik tertentu air keramat itu ternyata daripada limbah nuklir zaman dulu. Oh. Itu Limbah nuklir. limbah nuklir. Jadi zaman sekarang makanya kok kayak seolah-olah gitu kayak dipuja-puja. Iya. Itu kan limbah nuklir, tapi yang memang udah aman untuk dikonsumsi. Oh. Karena mengandung pH yang tinggi ataupun mengandung mineral-mineral tertentu. Oh, oke. Nah, ini Kang Riko, kalau ada teman-teman yang melihat dari podcast kita, dia tertarik untuk alat ini, itu bisa dapat di mana? Di TikToknya Kang Riko tuh namanya apa? Atau ada di toko mana gitu? Oh, kalau saya tuh memang ada ini, YouTube saya tuh 88 AK Channel. 88 AK Channel. AK. Oh, AK itu singkatan apa? Arsenendra Kristal. Oh. Iya, dan juga di TikTok itu TikToknya Riko Surya ataupun Ehang Gaul. Nah, Ehang Gaul. Ini saya ini dulu kasih tahu dulu apa sih maksud Ehang Gaul itu gitu kan. Bukan berarti saya mau di Ehang. Iya. Pengennya masih di ade-ade. Iya, maksudnya apa itu hubungannya tuh Ehang Gaul ya? Saya tadi mau nanya lupa nih. Jadi kan begini ya, kembali lagi saya makanya sangat setuju sekali, saya sangat senang sekali diundang podcast Pak Bambang karena pola kita ini, cara bermeditasi, cara kita tirakat itu kenapa enggak kita menggunakan alat teknologi yang udah berkembang pesat dan juga teruji secara datanya, secara medisnya juga pun ada. Iya. Kita bukan berarti kita menyepelekan, bukan yang lalu-lalu karena udah nggak relevan Pak. Iya. Cara meditasi zaman dulu diadopsi bulat-bulat di zaman sekarang. Iya. Pertanyaan saya cuma satu, kapan kita cari cuannya? Kalau kita bermeditasi terus. Berusaha berpuluh-puluh tahun kan? Ya itu. Iya. Apalagi perkembangan zaman, bisnis, teknologi makin kita kebutuhannya serba cepat ya. Betul. Kalau harus ngikutin tentunya ya. Iya. Dengan itulah maksudnya dengan paralel kita harus bisa mengimbangi lah ya. Ya disitulah makanya kan untuk yang berlatih energi itu ya memang harus seimbang, jangan terlalu ke atas terus, tapi kita lihat
ke bawah. Dan update ya berarti untuk alat bantu lah sekedar ya. Betul. Mungkin hari ini seperti ini, mungkin 10 tahun mungkin ada yang lebih canggih Berkembang lagi. terus, Iya kan? bukan ini alat ini paling canggih, paling baik, enggak. Betul. Kita harus, yuk kita berkolaborasi semuanya, asal oh ya ini kita sangat membantu gitu loh. Iya, Itu dengan alat ini kita mempermudah cara kerja kita. Iya. Bukan untuk diadu-adu ini siapa yang paling jago, siapa paling hebat gitu. Nah, kemudian nyambung lagi nih, yang gaulnya gimana nih tadi? Oh iya, aduh ya kalau lupa. Iya. Kok bisa namanya pakai itu, Kang Riko? Jadi kan saya kan memang teman-teman biasa kan suka, ayo dong Kang Riko ajarin saya meditasi gitu kan, gitu kan, ikut deh saya deh mau perjalanan saya ke Gunung Padang, ya udah saya ajak gitu kan. Iya. Nah, mereka pada bingung, loh kok katanya Kang Riko meditasi begitu, terus gimana kan saya sambil makan ciki, sambil nyemil gitu. Lah ini meditasi saya begini gitu saya kan. Iya. Terus saya kadang sambil tidur gitu kan, ini meditasi saya begini, enggak kayak yang lain gitu ya. Dipikir meditasi selalu begini ya, sikapnya ya gitu. bersila gitu, tegak. Nah disitulah saya bilang kalau meditasi itu yang penting segimana posisi kita, badan kita, pikiran kita tuh rileks Selaras. Meditasi. Iya. Kita Menurunkan gelombang kan otak Iya. kita yang banyak noise kan. Iya, dan juga untuk ini ya, untuk musik-musik dan juga anehnya itu saya justru lebih ke musik-musik R&B, remix itu malah lebih cepat trends bagi saya dibanding dengan musik yang mellow-mellow tuh. Loh kok saya malah jadi makin lemes. Ada sih ya, saya pernah lihat musik trance itu membantu juga yang hitnya beat pop itu kan. Ngehit terus, nah itu bikin semangat. Iya. Adrenalin karena kan Iya. dipacu dari situ. Nah makanya lah teman-teman tuh ngejulukin saya tuh yang gaul. Yang kayak gaul. Gitu. Karena bahasa-bahasanya juga kok beda katanya. Ya karena saya nggak bisa bahasa filosofi katanya saya tuh. Bahasa saya apa adanya, mau terima syukur, mau enggak ya nggak apa-apa kata saya. Iya. Oke, sekali terakhir ya Kak yang gaul, Kak Riko. Nah, tadi setelah kita bincang tentang teknologi untuk untuk kemajuan kesehatan kita, cakra kita. Nah, yang pesan-pesan apa tadi setelah melihat di Quantum Wellness Center dengan menggunakan alat yang saya gunakan, apakah sudah membantu yang Kang Riko sendiri merasakan dengan before afternya seperti itu, Kang Riko? Itu sangat membantu sekali Pak Bambang. Yang pertama itu kan penembakan frekuensi ya dari kuping itu saya berasa banget. Berasa sekali ya Kang Riko? Berasa banget itu ke sel neuron. Awalnya itu ke sel neuron, truk, karena langsung saya ngerasain itu sel neuron truk gitu kan. Nah lama-lama itu langsung ke detak jantung dia. Fungsi awal di situ. Nah terus yang selanjutnya itu tuh kalau pas lagi tiduran itu kan pembetulan pembuluh darah. Iya, meridian ya. Nah itu kalau di bahasa sayanya itu saya tuh suka ngelihat tuh seseorang itu kayak ada kerak-keraknya Pak. Iya. Kerak-kerak tapi dalam ini ya tubuh astral ya, bukan tubuh fisik. Nah dengan alat itu tuh lebih mempercepat digerus. Oh gitu ya sudut pandang. Oke. Lebih cepat digerus karena bisa aja yang digerus ya balik lagi kalau tanpa teknologi ya kita kayak kita ngegoes beca, capek. Nah itu dibayarnya pun oleh apa? Oleh kehidupan nyata. Iya. Di tempatnya begitu. Nah dengan alat tuh lebih cepat. Nah kayak digerus, udah gitu kita memang diaktifin lagi sel-selnya tuh berasa banget sel-sel ini. Terus sampai saya ngelihat warna-warni cakra tuh langsung. Langsung kebuka ya, Kang Riko ya. Oke. Itu sangat luar biasa sekali. Pokoknya Pak Bambang ini sangat membantu ketika memang ada teman-teman yang butuh Bambang, pokoknya jangan dilewatkan dah ini. Wajib dicoba ya alatnya ini. Itu jalur shortcut pokoknya. Jalur shortcut ya. Oke. Terima kasih ya Kang Riko ya. Oke, teman-teman semua, sahabat Billionaire Trust Club, inilah perbincangan saya dengan Kang Riko. Kita berbagi perspektif di mana meningkatkan kesadaran dari sisi kesehatan, cakra dan teknologi ya. Karena dengan bantuan alat ini kita akan semakin cepat untuk mencapai keselarasan kita, kemudian tubuh kita menjadi rileks, akan menjadi lebih cepat sehingga pikiran kita lebih jernih
aliran darah kita lebih lancar mengalir, tubuh kita menjadi fresh ya. Sekian, terima kasih dari podcast ini. Oke, Kang Riko, terima kasih atas kedatangannya di studio Quantum Wellness Center. Oke, terima kasih. Sekian perbincangan saya dengan Kang Riko. Buat sahabat Binomo Trust Club, salam sehat, salam sukses.